Selamat datang kembali di channel JR Alam Raya. Kami doakan kalian sehat selalu. Di video kali ini kami punya pembahasan yang sangat menarik nih bro. Yuk kita bahas di JR Alam Raya. Setelah sebelumnya kita membahas rangkuman singkat, kontroversi, evakuasi, serta korban yang selamat pada saat kejadian yang terjadi di Gunung Merapi, Sumatera Barat kemarin bro. Bagi kalian yang belum menonton, silakan kalian nonton videonya terlebih dahulu di sini. Sedangkan untuk kali ini, kami akan mengupdate kembali kejadian tersebut dan kita akan sama-sama memetik pelajaran dari kejadian yang terjadi di Gunung Merapi ini, bro. Belajar waspada dari kasus erupsi Merapi. Banyaknya korban erupsi Gunung Merapi dari aktivitas pendakian yang tetap dibuka meskipun status level 2 atau waspada yang berlaku sejak 3 Agustus 2011 kemarin bro. Tangisan pecah ketika petugas menuliskan nama Yasirli Amri yang berumur 20 tahun di papan daftar jenazah teridentifikasi. Salah satu korban erupsi Merapi tiba di rumah duka. Kedatangan jenazah Yasirli Amri disambut isak tangis keluarga. Semua sanak saudara lainnya bercucuran air mata. Adapun sang ayah sekaligus orang tua tunggal, Welman berumur 66 tahun, berusaha tetap tegar dengan mata sembab dan berkaca-kaca. Semua sudah tersurat di atas, manusia tidak bisa mengubahnya, kata Pak Welman lirih. Seusai mendapat kepastian soal nasib putrinya di pos DPI Bidokes Polda Sumatera Barat di RSUD Dr. Ahmad Muhtar Bukit Tinggi pada Selasa, tanggal 5 Desember 2023 kemarin bro. Yasirli merupakan salah satu dari puluhan pendaki yang terjebak saat erupsi Gunung Merapi kemarin. Perempuan yang akrab disapa Sherly, baru pertama kali mendaki gunung. Ia pergi dengan teman-teman kuliahnya di Politeknik Negeri Padang sejak Sabtu 2 Desember 2023 kemarin bro. Sesaat pasca erupsi, Sherly mengirimkan video kepada sanak saudaranya di Nagari Tiga Koto, Kabupaten Tanah Datar. Kondisinya lemah dan hampir seluruh tubuhnya tertutup abu vulkanik sekitar pukul 18.00 pada sore hari itu. Mahasiswa jurusan Teknik Sipil semester 2 ini sempat menghubungi keluarganya. Posisinya di Tugu Abel, tak jauh dari kawah. Dia bilang haus, tidak kuat jalan lagi. Cuma sebentar, telepon terputus, tidak ada komunikasi lagi, kata Ahmad Gandhi Sabri, yaitu sepupu Sherly. Keluarga Sherly bukan satu-satunya yang berduka pada Selasa malam itu. Ada 14 keluarga lainnya sudah dipastikan yang kehilangan anak mereka. Sementara itu, 8 keluarga lainnya masih dalam ketidakpastian, menunggu evakuasi atau identifikasi jenazah. Gunung Merapi di wilayah Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar tiba-tiba meletus pada Minggu pukul 14.54. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat tinggi kolom abu teramati sekitar 3.000 meter di atas puncak dan 5.891 meter di atas permukaan laut. Saat kejadian, sebanyak 75 orang sedang mendaki sejak Sabtu, tanggal 2 Desember 2023 itu. Jumlah itu adalah yang tercatat di sistem pendaftaran daring Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumbar sebagai pengelola Taman Wisata Alam Gunung Merapi. Sebagian besar pendaki adalah mahasiswa, baik dari Sumbar maupun provinsi tetangga. Keterangan lain dari korban yang selamat saat mendaki Gunung Merapi pada hari itu, yaitu keterangan dari NH. Pendaki yang selamat bercerita, ketika erupsi, ia dan 10 rekannya tengah berjalan turun dari puncak. Seketika, terdengar dentuman dan gemuruh dari arah kawah. Batu-batu berjatuhan dari atas. Kami kebetulan tidak kena, baru kami yang lolos waktu itu, sedangkan para pendaki lain masih berada di atas, kata anggota Mapala Batara, Fakultas Hukum Universitas Riau itu. Menurut NH, ia dan rombongan sampai di puncak pada Minggu pukul 5 pagi hari. Selama 5-6 jam mereka beraktivitas di puncak. Ia dan rombongan pun turun pukul 11 siang hari itu. Waktu itu cuaca mendung, bebatuan di kawah mengeluarkan asap. Rombongannya segera turun, meskipun tak ada peringatan, ujar NH. Kantor SAR kelas A Padang mencatat, hingga Rabu, tanggal 6 Desember siang itu, korban meninggal dan telah dievakuasi sebanyak 22 orang. 1 pendaki tersisa dalam pencarian tim SAR gabungan.
Setelah melakukan pencarian, satu korban akhirnya ditemukan dalam kondisi tidak selamat. Jadi total korban yang meninggal di kejadian ini sebanyak 23 orang. Sedangkan sebanyak 52 pendaki lainnya selamat meskipun sebagian mengalami luka ringan, sedang, dan berat. Jumlah korban meninggal dalam erupsi ini merupakan yang terbanyak di Gunung Merapi sejak 4 dekade terakhir, bro. Terakhir kali gunung ini menelan banyak korban adalah tahun 1979. Sebanyak 79 warga tewas saat lereng bagian timur Gunung Merapi runtuh dan menghantam 5 desa. Banyaknya korban jiwa dalam kejadian awal Desember ini tidak terlepas dari erupsi Merapi yang terjadi mendadak. Selain itu, pendaki dan pengelola jalur pendakian mengabaikan rekomendasi PPMBG untuk tidak memasuki radius 3 km dari puncak. Rekomendasi itu berlaku sejak Merapi berstatus level 2 atau waspada mulai 3 Agustus 2011 kemarin. Eko Teguh Paripurna, pasca kejadian di Merapi, Eko menekankan pentingnya para pendaki mengenali level aktivitas Gunung Merapi dan siap siaga seusai rekomendasi yang disampaikan pihak berwenang. Informasi terkait status gunung ini dapat dilihat di situs Magma Indonesia. Mengacu pada situs tersebut, ada sejumlah gunung yang menjadi tujuan wisata berstatus waspada, seperti Gunung Bromo, Rinjani, Kerinci, dan Slamet. Ini berarti pendaki dilarang mendekati ke kawah pada radius 3 km. Jarak aman ini diperhitungkan berdasarkan potensi lontaran ketika terjadi erupsi. Ada juga gunung yang berstatus siaga atau level 2 seperti Gunung Anak Rakatau, Semeru, dan Merapi. Dalam kondisi ini, pendaki dilarang mendekati pada radius 5 km dari kawah. Informasi ini juga semestinya bisa didapatkan dari petugas di posko. Biasanya, rambu peringatan soal jarak aman juga dipasang di jalur pendakian. Dan jika terdapat rambu seperti itu, Eko mengingatkan agar pendaki pun harus mematuhinya. Pelajaran yang dapat kita petik dari kejadian Gunung Merapi ini, bro, tidak untuk mengabaikan keselamatan. Jika ingin mendaki ke pegunungan, sebaiknya kita pelajari dulu medan, keadaan, dan larangan yang diterapkan di pegunungan tersebut, agar hal semacam ini tidak terulang untuk kedua kalinya. Pasti banyak di antara kalian yang bilang, ngapain sih naik-naik ke gunung, sudah tahu berbahaya. Jadi kami tidak melarang dan menganjurkan juga untuk melakukan pendakian, dikarenakan hobi orang beda, kemauan orang juga berbeda-beda. Ditambah lagi, ada juga yang namanya sekolah khusus tentang alam, yang terkadang memang diharuskan meneliti dan melakukan perjalanan ke pegunungan. Tetaplah berhati-hati, waspada terhadap kemungkinan terburuk yang akan terjadi kepada kita. Kami dari tim JR Alam Raya mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang tetap setia menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video-video kami berikutnya.